Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus mengenai updatean di Piala Asia. Ya, tak henti-hentinya kita membahas mengenai kontroversi. Walaupun sebenarnya ini sudah berakhir pertandingan Dan kalau kita melihat saat ini adalah bagaimana impact dari beberapa kendala yang terjadi dari Piala Asia ini. Ya, seharusnya ini memang menjadi pembelajaran bagi AFC khususnya untuk bisa menilai sesuatu dengan cermat. Karena menurut saya ketika offside gol ketiga yang tidak disahkan oleh wasit, itu jelas VAR itu aktif, tetapi kenapa di gol kedua VAR sama sekali tidak berfungsi? Itu tentu menjadi tanda tanya besar. Sebelum proses golnya itu memang menjadi perdebatan bahkan pelatih Shin pun mengatakan kepada asisten wasit yang berada di pinggir lapangan, dia pun mengatakan sebenarnya ini sudah offside duluan, dan kenapa VAR ini tidak berfungsi sama sekali. Nah, secara aturan setelah saya baca, saya tidak ingin menyimpulkan sesuatu yang menjadi kontroversi kemudian saya menyalahkan wasit. Saya awalnya tidak terlalu teman-teman peka terhadap hal itu, tetapi ketika melihat aturan-aturan yang ada yang terjadi, ternyata proses gol itu boleh disahkan ketika memang tidak ada pelanggaran, tidak ada offside, dan juga tidak ada kendala ketika bola aktif. Tetapi yang terjadi kemarin sebelum proses gol itu jelas sekali menyentuh kepala pemain Irak, dan itu jaraknya bukan satu jengkal saja, tetapi memang banyak sekali jaraknya, hampir setengah meter, dan itu jelas di highlight pun jelas. Dan ini memang menjadi perdebatan. Mengapa saya bilang ini menjadi perdebatan walaupun Indonesia sudah kalah Sebenarnya kalau bisa dilihat dari gol kedua ini Indonesia sebenarnya kalau bisa mempertahankan hingga babak pertama saja itu skornya imbang, saya sangat yakin sekali fokus para pemain timnas, motivasi para pemain timnas, target dari Sinteyong itu pasti akan lebih mudah dimaksimalkan di babak kedua. Dan ini kalau kita melihat saat ini untuk pola pertandingan saat melawan Irak kemarin itu memang sudah di luar prediksi kita semua bagaimana di babak pertama para pemain itu sudah mobile para pemain ini sudah bergerak ke kanan kiri dan berani membuka ruang. Ini adalah nilai plus. Dan kalau kita kembali ke masalah kontroversi, yang jelas Indonesia dirugikan hal ini. Dan kabar terbarunya di sini pihak dari PSSI melalui manajer sudah mengadukan hal ini. Walaupun manajer timnas Pak Hendry mengatakan bahwa untuk pengaduan tetap dilakukan, tetapi untuk merubah jalannya laga ataupun sampai mengulang pertandingan itu tidak bisa sama sekali, teman-teman. Nah, tentu ini lagi-lagi kita dirugikan oleh keputusan wasit. Dan bukan berarti saya mengungkit terus mengenai pertandingan tadi malam yang banyak kontroversi, tetapi ini bisa menjadi pembelajaran sekelas AFC sekelas Piala Asia. Ini bukan lagi sekelas Liga Indonesia atau Liga-Liga Asia Tenggara. Seharusnya ini bisa menjadi evaluasi besar, karena kalaupun ini yang dirugikan sekelas tuan rumah, saya yakin tidak akan terima. Dan kalau kita melihat saat ini memang timnas Indonesia sudah bekerja maksimal. Dan kita sudah lewat kita sudah kalah dengan Irak. Target dari Sinteyong juga tidak terpenuhi. Dan kalau kita melihat target selanjutnya, kita di tanggal 19 nanti harus mati-matian untuk bisa memenangkan laga. Setidaknya kita bisa menjadi peringkat 3, jangan sampai juru kunci. Kalau kita melihat bagaimana pola pertandingan Vietnam saat melawan Jepang kemarin, pertahanan Vietnam itu sangat rapi sekali, jarang sekali ada miss komunikasi. Dan kita harapkan apa yang sudah menjadi kekalahan melawan Irak itu bisa menjadi pelecut semangat dan motivasi untuk memenangkan laga melawan Vietnam, dan laga terakhir melawan Jepang kita harus tampil tanpa beban. Menurut saya ini keuntungan kalau kita kemarin melawan Jepang tentu
ya saya tidak bisa berkata-kata lagi atau berkomentar mengenai pertandingan, karena memang Jepang kalau kita lihat saat ini levelnya juga sudah beda jauh ya dibanding kita. Nah, dan kalau banyak juga netizen ya yang DM saya mengenai Bang, kalau seperti ini sepertinya untuk statement level Asia, sepertinya statement bagaimana kita bisa bersaing di Asia itu terpatahkan, ataupun itu hanya omong kosong, karena memang kita nyatanya untuk saat ini masih level Asia Tenggara. Ya, apapun statement dari netizen menurut saya sah-sah saja. Yang jelas di sini kita harus ingat, bukan berarti di sini saya membela Sintayong ya, tetapi datanya pun juga jelas, kita adalah tim ya yang memang usianya paling muda dibanding negara-negara lain. Dan kalau kita melihat pertandingan melawan Irak, menurut saya kita tidak kalah jauh dari segi teknik dengan mereka. Kita hanya kalah experience. Itu saja menurut saya, kalah pengalaman. Karena memang mereka ya, para pemain Irak tenang sekali, dan untuk event-event seperti ini bagi mereka sudah biasa. Dari 2011 contohnya sang kiper, kemudian kapten, itu mereka dari 2011, bahkan rata-rata pemain Irak usianya 31, 30, 32. Mereka memang bergabungnya sudah lama ya. Dan kalau melihat saat ini memang ini menjadi hal yang sangat luar biasa agar nantinya ke depan timnas bisa belajar. Dan ini sudah menjadi apa ya, evaluasi, dan untuk ke depan ya melawan Vietnam diharapkan ya banyak sekali yang sudah berharap timnas ini menang, karena seperti ini teman-teman, kalau timnas ini menang ya seolah ini akan menjadi penghapus dosa bagi Sintayong. Mengapa saya bilang bisa menjadi penghapus dosa? Karena saat ini Sintayong ini sangat tersudutkan sekali ya dari segala aspek menurut saya. Dari bagaimana pemilihan pemain ketika masuk di pertandingan, kemudian pola taktik yang kadang berubah-ubah yang ya, Irak biasanya kita tahu bahwa Sintayong ketika FIFA Matchday ya kita selalu menang, taktiknya berubah dan tidak ada satupun yang tahu tiba-tiba pola permainan ini itu sangat bagus, tiba-tiba di Piala Asia ini di luar ekspektasi. Para pemain yang masih underperform dimainkan. Ya menurut saya ini lagi-lagi keberanian ya dari Sintayong, dan tanggung jawab Sintayong ini harus dipertanggungjawabkan. Ya yang jelas ya kita sudah mendukung timnas, kita juga sudah melihat bagaimana progres yang sangat bagus bagi timnas Indonesia. Apapun yang terjadi di Piala Asia ya tentu kita juga harus sadar bagaimana kualitas timnas kita. Dan kalau ditanya apakah pemain-pemain keturunan itu sudah berbuat banyak, menurut saya sudah, dan itu sudah maksimal. Karena ada beberapa pemain ya seperti Sandy Walsh yang memang belum turun ya, walaupun turun di menit akhir. Kemudian Shane Patinama itu juga belum turun karena baru bergabung. Ya banyak beberapa pemain itu memang belum bisa terlalu berkontribusi, tetapi secara keseluruhan seperti Hafner, Ivan, kemudian Rafael, itu semuanya sudah maksimal dan sudah bagus dan menyatu dengan tim dengan baik. Ya semoga saja ini menjadi evaluasi pembelajaran ke depannya untuk PSSI, kemudian timnas Indonesia Sintayong, dan khusus untuk AFC agar di laga-laga penting ya di negara-negara anggota Piala Asia ini tidak terjadi seperti Indonesia, karena sangat dirugikan sekali. Dan Indonesia menurut saya jika ya kemarin itu ya imbang ya, saya sangat yakin peluang besar untuk masuk ke 16 besar itu masih ada. Dan sekarang kalau kita berbicara mengenai 16 besar, tentu kita harus berkaca terlebih dahulu. Apakah mental ketika melawan Vietnam dan juga mental melawan Jepang nanti kita bisa beradu. Tapi menurut saya bola itu bundar. Vietnam saja di 2019 saat ditaukangi oleh Park Hang-seo ya, itu pernah ya mengimbangi Jepang di Saitama Stadium di kandang Jepang sendiri. Artinya kalau Vietnam saja bisa, kenapa kita ya yang sudah berbenah banyak, TC juga sudah diberikan yang kurang lebih 1 bulan uji coba dengan tim-tim kuat. Ya semoga saja semuanya ini bisa dimaksimalkan 2 pertandingan lagi. Nah bagaimana menurut kalian teman-teman dengan timnas Indonesia? Apakah kalian yakin nantinya ya dengan beberapa kontroversi yang terjadi, apakah di 2 laga selanjutnya Indonesia mampu memaksimalkan dengan kemenangan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.